Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal harian XAU USD pada hari ini, tanggal 9 Januari 2022 hari Senin. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal harian XAU USD pada hari ini, hari Senin, lebih tepatnya setelah NFP hari Jumat kemarin. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin ya. Jadi kemarin itu yang seperti yang saya katakan juga, teman-teman yang ingin ambil posisi sell itu bisa sekarang di area ini ya, di area ini sekarang ya. Karena mengapa? Kalau kemarin itu kan karena kemarin di H1 itu kan harga sedang berhenti di H1 demandnya yang di sini ya kan. Harga berhenti demand di sini, terus ketika ada NFP, harga itu langsung terbang, tapi karena data NFP-nya itu bagus dan juga hasilnya bagus, kemudian turun. Dan ketika ada data mengenai ISM service PMI ya, ataupun service itu harga kemudian naik karena service PMI itu ya seperti yang dilihat di berita minggu lalu ya. Minggu lalu itu kalau dilihat NFP-nya bagus ya, semua bagus untuk dari NFP. NFP itu bisa dikatakan bagus tapi nggak sepenuhnya bagus ya. Lebih tepatnya kemarin itu campur aduk ya. Tapi kalau dibilang campur aduknya itu tidak begitu, bisa dibilang lebih dominan ke bearish sentiment. Karena mengapa? Average hourly earnings-nya berkurang ya, yang pertama. Lalu yang kedua, NFP yang kemarin ya bulan lalu itu sebanyak 256.000 ya. Dan sekarang keluar hanya 223.000. Berarti walaupun ini lebih tinggi daripada ekspektasi, tetapi itu masih lebih rendah dari yang sebelumnya. Nah, sekarang kenapa dia campur aduk? Karena unemployment rate ataupun tingkat pengangguran itu drop secara lumayan dari yang sebelumnya 3,6 menjadi 3,5%. Itulah yang menyebabkan XAU USD itu sempat naik kemudian turun lagi. Dan ketika berita ini keluar, ISM Service Manufacturing ISM Service PMI dari yang sebelumnya 56,5 diprediksi hanya turun 55, ternyata angka yang keluar itu langsung kontraksi di bawah 50. Itu keluar 49,6, sehingga itulah yang membuat XAU USD langsung terbang membreak 1865 di sini. Seperti itu. Walaupun overall kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di secara weekly, kita secara overall kita memang masih keadaan bullish ya, masih bullish banget. Bahkan kalau teman-teman tarik dari tahun 2001 ya, harga emas itu semakin lama semakin naik. Nah, seperti ini. Ya, ini dari kalau teman-teman tarik tahun 2001 sampai sekarang itu harga emas semakin naik. Ya, walaupun ini trennya masih sangat naik, tapi kalau dilihat sangat jauh memang masih bullish ya kan. Dan kalau dilihat juga dari trend line-nya yang di sini, dari low-nya yang dibuat dari 2008, harga itu menyentuh trend line berkali-kali ya di sini. Nah, di sini dia kena trend line di tahun 2015, kemudian dia menyentuh trendline 2018 dan sebagainya. Dan sekarang kalau kita lihat juga minor trendnya yang di sini ya, dari yang di sini sampai di sini dia juga sudah ngebreak. Kemudian dari minor trendline yang di sini dia juga sudah ngebreak. Berarti sekarang kalau dilihat secara time frame weekly ya, dua minor trendline di sini sudah di breakout oleh market ya. Sudah di breakout oleh market, dan low-nya ataupun support krusialnya itu yang ada di harga 1680 itu kan sudah pernah di break oleh market, dan harga memang berhenti di 1615 ya, 1617, 1617 lah ya bisa dibilang. Di harga itu sempat turun sampai sini kemudian membuat triple bottom, dan sekarang itu harga daripada XAU USD secara time frame weekly berada di zona bisa dibilang supply weekly ya. Kalau dilihat ini merupakan zona supply weekly ya.
Kalau dilihat juga dari zona supply weekly sebelumnya itu ada di sini ya. Ini ada zona supply weekly ya. Sehingga apa yang terjadi pada saat harga mencapai zona weekly itu harga tidak berada kemana-mana ya. Harga itu bergerak sideways sampai akhirnya dia membreak zona weekly ini, kemudian harga langsung terbang mengejar zona weekly selanjutnya sekarang yang ada di range harga 1879 ini sampai di 1850 ya, seperti itu. Nah terus sekarang bagaimana, apakah kita bisa sell sekarang ya? Well, walaupun kalau teman-teman ingin sell, hati-hati karena kalau dilihat juga di sini trendline sini juga masih intact ya. Trendline sini juga masih valid ya. Tuh, trendline sini juga masih valid. Dan kalau diturunkan lagi ke time frame H4, di sini kita ada satu zona apa namanya? Zona demand ya. Di sini juga ada zona demand di sini. Dimana kalau kita lihat zona demandnya ini berpapasan juga dengan kita punya rally base rally yang ada di time frame H1. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang ini ya, ini apa namanya rally base rally ya, sekarang bergerak naik dengan cepat. Itu kalau dilihat harga memang bergerak naik sangat cepat. Jadi kalau teman-teman ingin ambil posisi sell pada hari ini, kalau secara berita pada hari ini, hari Senin, kita nggak ada berita apapun ya hari Senin. Jadi yang ingin ambil posisi sell lebih baik menunggu konfirmasi secara pasti untuk ambil posisi sell. Kalau bisa dia itu ngebreak ini juga, ini dulu ya. Ini dia kan membuat kenaikan di sini ya. Jadi misalnya harga itu ini 1685, saya delete-nya deh. Jika harga itu berhasil turun ya, karena sekarang berada di zona gini ya, zona weekly ya, karena sekarang berada di zona weekly, jadi harap berhati-hati ya. Sekali lagi ingat, ini sekarang berada di zona weekly, walaupun 2 minggu lalu itu bullish momentumnya sangat besar, tapi tidak menutup kemungkinan akan ada terjadinya koreksi ya, karena sekali lagi lawannya adalah weekly time frame ya. Karena kalau dilihat weekly time frame segini besarnya ya kan. Nah, yang ingin ambil posisi sell itu kalau boleh saya sarankan ya, kalau bisa harga itu ngebreak ini 1860 deh ya, 1860 ya. Ketika harga berhasil ngebreak 1680, kita perlu ada 2 konfirmasi ya. Yang pertama, trendline ini harus di break dulu ya. Trendline ini di break, teman-teman jangan gegabah dulu untuk ambil posisi sell ya. Yang pasti dia akan turun seperti ini kan. Ketika dia ngebreak trendline, kemungkinan dia akan mengejar. Di sini juga ada demand M30 di sini ya, demand M30. Otomatis ketika dia turun mengejar demand M30 di sini, dia akan pasti mantul. Nah, ketika mantul ini, tunggu dia membuat lower low. Ini kan berarti kan dia buat lower low, dan ketika dia buat higher low ya, lower high maksudnya, lower high di sini buat lower low, kemudian dia buat lower high. Ketika dia ngebreak 1860, nah teman-teman baru bersiap-siap untuk ambil posisi sell dengan target cukup sampai di sini ya, di area ini dari 1850 sampai di 1843 ya. Jadi yang ingin ambil posisi sell itu tunggu 1860 itu di break. Misalnya dia sudah ngebreak seperti ini ya, dia ngebreak kemudian dia naik lagi ya. Ketika naik lagi, teman-teman bisa bersiap ambil posisi sell ketika ada konfirmasi di sini. Entah itu ada bearish engulfing, double top misalnya di sini dan sebagainya, baru bisa teman-teman ambil posisi sell seperti itu. Targetnya teman-teman bisa sampai di area kuning ini ya, karena area kuning ini kan kita punya demand H4. Tapi hati-hati karena di H1 di sini kita juga ada demand di sini ya, demandnya sangat kuat. Jadi kalau bisa targetnya itu antara 1850 sampai di 1843 seperti ini ya. Terus yang ingin ngebuy bagaimana? Untuk yang ngebuy saya sarankan ketika dia bisa ngebreak 1879, teman-teman bisa ngebuy
dengan target itu bisa sampai ke harga 18.90 ya. Kalau kita lihat karena 18.90 ini kita ada support become resistant ya 18.90. Jadi ketika dia ngebreak 18.79, teman-teman bisa ngebuy sampai di 18.90. Terus jika harga turun, di mana kita bisa ngebuy? Kalau harga turun itu kita bisa ngebuy, sebaiknya jangan di sini ya. Kalau bisa jangan di sini ngebuy-nya, karena takutnya harga itu seperti yang saya katakan tadi, dia bisa bergerak turun mengejar demand yang ada di sini ya, demand H1 di sini. Jadi lebih baik teman-teman bisa ngebuy di area ini ya. Bisa ngebuy di area ini ataupun bisa ngebuy di area demand H4 yang ada di sini ya. Jadi bisa pilih. Untuk yang ngebuy kita punya 3 pilihan. Yang pertama ngebuy di sini ataupun ngebuy di sini, dan yang lagi satu ngebuy ketika ngebreakout 18.79. Seperti itu. Oke, untuk yang sell cuma ada satu pilihan ya untuk yang sell. Karena sekali lagi kalau nge-sell sekarang kan berarti kan counter trend ya. Karena trend line ini masih naik, trend line ini juga belum di break, yang biru ini kan belum di break seperti itu. Jadi untuk yang sell cuma ada satu pilihan, yaitu ketika dia ngebreak 18.60. Ketika dia break 18.60 baru kita bisa open posisi sell seperti itu. Yang ngebuy harap tunggu ya. Jadi kalau sekarang bisa saya katakan ngebuy itu ada 3 pilihan dan nge-sell itu ada satu pilihan. Jadi teman-teman bisa pilih mau yang mana. Jadi lebih baik untuk saat ini itu wait and see dulu bagaimana kejelasan market untuk saat ini. Oke. Jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa teknikal harian XAUUSD besok. Bye-bye.